kita dalam ibadah online King Kids. Apa kabar semuanya? Di dalam Yesus, aku dan kau luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya adik-adik. Apa kabar semuanya? Di dalam Yesus, aku dan kau luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kakak mau ingetin adik-adik. Pertama, sebelum ibadah, pastikan adik-adik harus sudah mandi, ya. Tidak lupa untuk menggosok gigi. Pastikan tubuh kita dalam keadaan bersih adik-adik, karena kita mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, pastikan kita memakai baju yang rapi. Jangan pakai piyama ya adik-adik, apalagi baju tangan buntung atau tank top. Itu nggak sopan. Kita harus pakai baju yang rapi, oke? Nah, yang ketiga, duduk yang rapi. Adik-adik harus duduk senyaman mungkin ya. Dan jangan lupa handphone atau laptop taruh di meja. Jangan dibawa kemana-mana. Kalau misalnya adik-adik mau ke kamar mandi dibawa, nggak boleh adik-adik. Jadi ketika adik-adik mau ke kamar mandi, balik lagi ke tempat semula. Oke adik-adik? Nah, yang keempat, adik-adik harus sungguh-sungguh dalam beribadah ya. Nggak boleh sambil tiduran adik-adik, nanti tidur beneran. Itu nggak boleh. Lalu juga tidak boleh sambil mainan. Nggak boleh. Kita harus fokus sama Tuhan Yesus. Lalu kita juga nggak boleh apa? Sambil makan. Kak, aku lapar. Makan dulu sebelum ibadah ya. Kita nggak boleh sambil makan. Oke adik-adik, kita harus fokus sama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita juga harus belajar untuk menyembah Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan Yesus dengan apa? Belajar untuk menyembah Tuhan. Angkat tanganmu adik-adik. Lalu kita juga belajar apa? Memuji Tuhan. Ikutin gerakan kakak-kakak ketika memuji Tuhan. Dengan sukacita, dengan semangat tentunya. Lalu apa adik-adik? Kita ketika berdoa harus lipat tangan dan tutup matanya. Supaya apa? Supaya kita fokus sama Tuhan Yesus. Nah, begitu adik-adik. Yang terakhir adik-adik, kita harus beribadah dari awal sampai akhir. Jangan sampai adik-adik di tengah jalan nggak mau ibadah lagi. Ingat, mungkin kakak-kakak nggak bisa melihat adik-adik, tapi Tuhan Yesus melihat adik-adik. Adik-adik mau menyenangkan hati Tuhan. Kakak percaya pasti adik-adik mau menyenangkan hati Tuhan, ya kan? Nah, kita harus sungguh-sungguh dalam beribadah. Jangan lupa adik-adik ajak mami papi untuk beribadah bersama-sama supaya kita belajar firman dan bertumbuh di dalam Tuhan tentunya. Oke adik-adik, ingat pesan kakak ya. Sekarang selamat beribadah. Nah adik-adik, sekarang kakak mau mengajarkan cara mencuci tangan yang benar. Sebelumnya, basahi tangan adik-adik dengan air mengalir. Berikan sabun secukupnya. Pertama, usapkan telapak tangan kita sampai sabun berbusa. Yang kedua, bersihkan punggung tangan kita, kanan dan kiri. Yang ketiga, bersihkan sela-sela jari kita. Yang keempat, bersihkan jari kita, kanan dan kiri. Kelima, bersihkan ibu jari kita, putar-putar, kanan dan kiri. Yang keenam, bersihkan jari kita, usapkan ke telapak kanan, kanan dan kiri. Nah, lalu bersihkan tangan adik-adik di air yang mengalir sampai tangan kita dalam keadaan bersih dari sabun. Lalu keringkan dengan handuk kering atau tisu yang kering yang bersih. Tada! Tangan kita sekarang sudah bersih. Nah, jangan lupa ya adik-adik, ketika adik-adik
keluar rumah, adik-adik harus menggunakan masker. Sekarang kakak mau mengajarkan cara menggunakan masker yang benar. Di sini kakak menggunakan masker kain. Ya. Masker kain harus dalam keadaan yang bersih. Adik-adik harus memegang tali telinga kanan dan kiri, lalu masukkan ke telinga adik-adik satu persatu. Ingat ya adik-adik jangan mengusap tengah masker dalam keadaan tangan yang kotor. Nah, ketika adik-adik mau melepas masker, adik-adik harus melepas dari tali telinga kanan dan kiri. Nah, begitu ya adik-adik, paham kan? Nah, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk berdoa. Kita mau mengikuti ibadah pada hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau mulai ibadah Tuhan. Kami percaya Engkau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami percaya juga Tuhan, Engkau memberikan kami firman yang luar biasa. Dan kami mau belajar untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Dikutukanlah namamu, dikutukanlah kerja-Mu. Tidak kehendakmu di bumi seperti juga. Berikan pada hari ini makanan kami yang terkebunya. Ampunilah kami apa kesalahan seperti kami juga ampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi berikan kami daripada yang jahat. Karena kamu punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan tambah-tambahnya. Amin. Mari adik-adik, kita mau lebih sungguh lagi menyembah Tuhan Yesus. Tuhan tidak melihat rupa kita, Tuhan tidak melihat baik buruknya suara kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Yuk adik-adik, kita mau belajar menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Syukur buat kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Adik-adik, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Adik-adik, kita nyanyikan bersama-sama lagu ini. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari,
hari ini siapa yang udah siap untuk memuji Tuhan? Kakak percaya hari ini semuanya udah siap untuk memuji Tuhan. Yuk, mari bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Adik-adik, kalau tadi kita udah memuji Tuhan Yesus, ya sekarang kita sama-sama mau memuji Tuhan lagi, tapi bareng-bareng teman-teman kita yang lain. Yuk sama-sama ikutan nyanyi ya. Teman-teman, ayo kita menyanyi. Yaitu tidurlah satu-satunya penolong dia, tunggu dia berjanji akan berjanji. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, ku mendengar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, ku mendengar di surga. Yaitu tidurlah satu-satunya penolong dia, tunggu dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya,
Puji Tuhan, ku bermenang di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, ku bermenang di surga. Nah adik-adik, sekarang kita mau sama-sama yuk deklarasikan Mazmur 91. Kita baca bersama-sama ya. Yuk 1, 2, 3. Masuk sama kalau satu. Tolong lindungan orang yang duduk. Tolong lindungan yang maha tinggi, yang bermalam. Tolong lindungan yang maha besar. Akan berkata kepada Tuhan. Tempat berlindung yang dan kutu. Aku bukan yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan ketika celah. Nampak pulang dari penyakit sampal yang busuk. Dengan kepagian ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Keterjaannya ialah baik perisai dan bagai tembok 5. Engkau tak usah takut terhadap kejahatan malam, terhadap anak yang terbang di waktu siang. 6. Terhadap penyakit sampah yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. 7. Walau 1000 Allah dapat di dirimu dan 10,000 dan di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan minta mamu. Aku hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Tuhan di tempat ialah di tempat perlindunganmu, maha tinggi yang telah berbuat tempat berteduhanmu. Malam takkan di hati melepas malam dan tulang tidak akan mendekat ke dalam kemahmu, sebab malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau segala jalanmu. Mereka akan meminta engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan jatuh kepada batu, sehingga dan mudah mereka kau agahi akan menunjuk anak tinggal dan udan naga 14. Sungguh hatinya malaikat kepadaku, maka aku akan melupakannya, aku akan melindunginya, sebab ia mengenalku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menjadi dia dalam kesesakan. Aku akan memegangnya dan memuliakannya. Dengan wajahmu akan kukenyakan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita mau berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat, perlindungan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Sekarang kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Biarlah Tuhan Indonesia selalu di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terus Tuhan, Kau lindungi bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa kami boleh segera pulih Tuhan dari virus corona Tuhan.
Biarlah Tuhan, melalui virus corona ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Presiden kami, Pak Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau yang berikan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu. Biarlah Presiden kami bisa memimpin bangsa ini menjadi lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi kita udah memuji dan juga menyembah Tuhan Yesus. Sekarang waktunya kita buat dengerin firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bisa bertumbuh dan berbuah di dalam setiap hati kita. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Nah, adik-adik pasti ada yang pertama kali lihat kakak. Ada juga yang udah sering lihat kakak ya. Kakak kenalin lagi ya, nama kakak Kak Antoni ya. Kakak ulangin lagi ya, nama kakak Kak Antoni. Nah, panggilnya Kak Antoni aja ya. Hari ini kakak mau cerita sesuatu adik-adik. Coba duduknya yang tenang, duduknya yang manis, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Hari ini duduknya yang manis ya. Dengerin kakak cerita. Hari ini kakak mau cerita sesuatu yang penting. Apa ya? Kamu mau tahu nggak? Sesuatu yang penting loh. Ini kalau misalkan nggak ada cerita ini, wah, kakak nggak ngerti harus ngapain. Makanya duduk yang bener ya. Coba ya. Hari ini kakak mau cerita tentang ini. Tuhan pelindungku. Sekali lagi ya, coba ya. Tuhan pelindungku. Yuk semuanya ikutin kakak ya. Coba Tuhan tangannya begini yuk. Tangannya, yuk di kepala tangannya seperti salib. Tuhan apa? Pelindungku. Nah, hari itu akan menjadi kata kunci. Itu akan menjadi kata kunci buat firman Tuhan hari ini. Jadi jangan lupa, tadi firman Tuhannya kata kuncinya adalah Tuhan pelindungku. Oke? Yuk mari kita berdoa dulu ya sebelum kita mulai. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini ya Bapa. Engkau sungguh amat baik di dalam hidup kami Tuhan. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan buka pikiran, hati, dan telinga kami supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, beri kami hikmat, beri kami kebijaksanaan dalam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kakak mau kasih tahu hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan mengenai 3 orang yang luar biasa. Siapakah mereka? Mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yuk coba sama-sama kita bilang lagi yuk. Sadrak, Mesak, dan Abednego, adik-adik. Nah, apa sih yang spesial dari mereka? Emang mereka ada spesial? Ya ada dong tentunya. Tapi apa yang bikin mereka spesial? Mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang berhikmat, berilmu, pinter, top, dan luar biasa. Coba angkat tangan jempolnya, bilang luar biasa. Mereka yang luar biasa, adik-adik. Nah, kakak mau kasih tahu nih, kamu juga luar biasa loh. Kamu juga berhikmat loh, karena kamu sayang sama Tuhan, karena kamu juga mencintai Tuhan. Nah, oleh karena itu adik-adik, kamu apa tadi? Coba jempolnya diangkat. Kamu luar biasa. Nah, balik lagi ke Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah bangsa Yehuda. Mereka dipindahkan dari sana ke Babel. Di sana mereka ngapain sih? Mereka ngapain nih? Membaca. Mereka menulis. Mereka belajar membaca. Mereka belajar menulis mengenai bahasa orang Kasdim. Ulang coba sama kakak. Bahasa orang apa? Kasdim, adik-adik. Nah, setelah itu adik-adik, nih ada satu raja. Raja ini membuat patung emas yang sangat besar. Namanya Raja Nebukadnezar. Wah, susah ya adik-adik. Raja apa tadi ya? Kita ulang lagi yuk. Pelan-pelan ya.
Nebukadnezar. Nah, Raja Nebukadnezar. Kamu pinter ya, udah bisa baca ya, sudah bisa mengikuti kakak. Luar biasa. Makanya kamu apa tadi? Coba jempolnya diangkat, kamu luar biasa. Hikmat kamu juga sangat tinggi, adik-adik ya. Jadi Raja Nebukadnezar ini membentuk sebuah patung yang besar sekali dari emas. Wow, patung yang luar biasa adik-adik. Tapi kamu tahu nggak adik-adik? Raja ini bilang apa? Setiap pemimpin kecil-kecil, misalnya pemimpin dari pasukan, pemimpin dari setiap bupati harus sujud sembah sama patung ini. Termasuk Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka harus menyembah patung ini. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, kalau adik-adik ada patung, apakah adik-adik boleh menyembahnya? Tidak boleh adik-adik. Hanya Tuhan Yesus yang boleh kamu sembah. Patung-patung lain tidak boleh disembah ya adik-adik. Nah, maka itu adik-adik, mereka tidak mau menyembah. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah sama sekali. Kenapa begitu? Karena mereka tahu yang harus mereka sembah adalah Tuhan Yesus. Mereka tidak mau menyembah. Oleh karena itu raja marah besar. Raja apa? Rajanya marah besar. Dia marah besar kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalian tidak mau menyembah? Apa? Jadi mereka akan dimasukkan ke dalam dapur api. Apa? Dapur api. Api itu dingin apa panas ya? Panas Kak, panas. Coba dingin sekali atau panas. Ya. Api itu panas. Kalau misalkan masuk ke dalam dapur api, tubuhnya bisa terbakar, bisa mati adik-adik. Aduh, serem nggak ya? Serem sekali adik-adik. Nah, mereka, nih coba lihat ya. Mereka akhirnya mau dimasukkan ke dalam dapur api yang 7 kali lipat lebih panas dari biasanya. Tetapi mereka ingat satu ayat. Mereka ingat Mazmur. Nah, adik-adik, makanya tadi di awal kakak bilang apa? Tuhan pelindungku. Coba lagi yuk kita bilang kata kuncinya. Tuhan pelindungku. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sama-sama yuk kita bilang lagi yuk. Mazmur 91 ayat yang kedua. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Ya, kalau kamu ingat ayat ini, Tuhan senang banget. Tuhan senang sekali kamu akan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Dia bilang akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Nah, adik-adik, setelah itu adik-adik, kakak mau kasih tahu, tadi yang masuk ada 3 orang kan, tiba-tiba jadi 4 adik-adik. Rajanya sampai kucek-kucek mata adik-adik, rajanya bingung lihatnya. Kok dari 3 jadi ada 4? Siapa yang keempat ini? Dia bingung adik-adik. Ternyata yang keempat ini adalah malaikat Tuhan melindungi mereka. Karena mereka udah bilang Mazmur 91 ayat yang kedua. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Kalau kamu percaya ayat ini, kamu pasti juga akan dilindungi oleh Tuhan adik-adik. Oke? Nah, setelah itu adik-adik, Raja Nebukadnezar sangat kaget. Akhirnya mereka mengeluarkan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari tungku api itu. Dan kamu tahu nggak adik-adik? Raja Nebukadnezar berkata bahwa ia percaya kepada Tuhan. Terpujilah Allah yang tinggi. Terpujilah Allah orang Israel, dia bilang. Wow, hebat sekali. Gimana jempolnya? Angkat kedua jempolnya, bilang apa? Luar biasa adik-adik ya. Jadi adik-adik, kakak mau kasih tahu lagi, kalau kamu
memang anak Tuhan, kamu harus sering baca Alkitab. Kalau kamu memang anaknya Tuhan, kamu harus mendengarkan firman Tuhan yang dengan sungguh-sungguh, dengan luar biasa. Tuhan pasti akan melindungi kita semua. Amin adik-adik? Bilang amin ya. Nah adik-adik, sekarang kakak mau bertanya. Tadi adik-adik kan udah dengar firman Tuhan ya. Hari ini kita punya kata kunci apa tadi? Tuhan apa? Tuhan pelindungku. Ya, Tuhan pelindungku. Sekarang kakak mau tanya. Ada 3 kata kunci yang aneh kayaknya ya adik-adik. Oh, coba kamu lihat nih. Ada 3 kunci yang beda-beda. Satu tulisannya Tuhan menyayangi. Yang kedua tulisannya Tuhan pelindungku. Yang satu tulisannya Tuhan Maha Kuasa. Coba adik-adik pikir ya sekarang yang mana tadi ya kakak mau ngomong ya. Tadi kakak ngomong apa ya? Tuhan menyayangi atau Tuhan pelindungku atau Tuhan Maha Kuasa? Coba adik-adik pikir ya. Coba ya, kakak kasih waktu nih. Kalau bisa jawab kakak ya. Tuhan menyayangi, Tuhan pelindungku atau Tuhan Maha Kuasa? Pinter sekali adik-adik. Benar, jawabannya adalah Tuhan pelindungku ya. Jadi ayo kita sama-sama ingat ya. Tuhan apa? Ini apa nih? Pelindungku. Jangan lupa adik-adik harus ingat kata-kata ini. Karena yang melindungi kamu adalah Tuhan Yesus. Tuhan sayang sama kamu. Tuhan yang melindungi kamu dari pagi hingga ke malam, dari malam hingga pagi lagi. Tuhan yang melindungi. Mami-mami, yuk mami-mami kita sekarang bersatu dalam doa. Yuk mami-mami pegang anaknya, rangkul anaknya, kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Tuhan, Engkau sangat baik terhadap kehidupan kami semua. Tuhan, Engkau sangat baik terhadap keluarga kami. Kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan, perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan jamah setiap anak-anak kami ya Bapa. Anak-anak King's Kids adalah anak-anak yang luar biasa. Anak-anak King's Kids adalah anak-anak terangnya Allah. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka bukan anak-anak yang terlambat mental. Mereka bukan anak-anak yang bodoh. Tetapi mereka lah mempunyai kerajaan sorga. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang sentuh hatinya, Engkau yang buka pikirannya, Engkau yang berikan hikmat kepada mereka, agar mereka menjadi senantiasa memuji dan menyembah Tuhan setiap saat. Kami percaya Tuhan, ketika mereka keluar dari rumah, ketika mereka kemanapun mereka berada, disitulah orang-orang melihat bahwa Yesus Kristus bekerja dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yuk adik-adik, sekarang kita lipat tangannya, kita berdoa. Tutup matanya, gak boleh ada yang buka-buka ya. Kakak tunggu semua sampai tutup mata ya, baru kakak mau berdoa. Yuk, sama-sama ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena perlindungan Tuhan atas hidup saya. Kalau sebentar, kami mau melanjutkan aktivitas kami. Biar Tuhan yang sertai kami, Tuhan yang lindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa, tadi kata kuncinya, Tuhan pelindungku. Mari prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, angkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita
Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah adik-adik, sudah selesai ibadah untuk hari ini. Sampai jumpa di video minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.